Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021. Terambil dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Dan epistel dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Diikat oleh topik atau tema hidup sebagai keluarga Allah. Dalam bahasa Batak dituliskan, mangolu songon paripe ni Tuhani. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Filemon pasal 1 mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 22. Dan khotbah kita dari ayat 8 sampai dengan ayat 17 adalah permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021 berbicara tentang perjuangan Paulus memperdamaikan kembali Filemon dengan hambanya Onesimus. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, hidup sebagai keluarga Allah, mangolu songon paripe ni Tuhani. Saudara, surat kepada seorang yang bernama Filemon ini ditulis oleh Paulus dari penjara, sebagaimana menurut ayat 1 dan ayat 9. Kemungkinan besar pada masa penahanannya di Roma. Saudara, siapakah Filemon ini? Nama Filemon dalam bahasa Yunani, phileo, artinya kasih.
Jadi Filemon berarti penuh kasih. Filemon adalah seorang warga kota Kolose. Di kota Kolose ini, Filemon merupakan orang yang sangat terkemuka dan memiliki banyak budak atau hamba. Salah satu budak atau hamba yang bekerja di rumah Filemon itu adalah Onesimus. Nama Onesimus memiliki arti berguna atau bermanfaat, berfaedah. Namun pada saat Paulus menuliskan surat ini, hubungan antara Filemon dengan Onesimus sempat kurang baik. Karena Onesimus, sang budak ini, pergi melarikan diri dari Kolose, dari rumahnya Filemon, tuannya itu. Onesimus, sang hamba Filemon itu, kemudian lari dari rumah Filemon. Saudara, bukan hal yang kebetulan jika dalam masa pelariannya itu Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus dalam penjara. Semua ini merupakan rencana Tuhan sendiri. Terjadilah perhubungan yang sangat akrab dan karib antara Paulus dengan Onesimus, dan Paulus berhasil membawa Onesimus kepada Kristus. Dan melalui pelayanan Paulus ini, Onesimus bertobat, mau percaya sungguh-sungguh dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Melalui pelayanan Paulus ini akhirnya Onesimus dan kehidupan Onesimus pun mengalami perubahan 180 derajat. Perjumpaannya dengan Paulus benar-benar menjadi titik balik dari kehidupan Onesimus. Sejak saat itu terjadilah ikatan persahabatan yang kuat di antara mereka berdua. Rasul Paulus menyebut dia sebagai anak dan buah hati. Selanjutnya, Paulus sekarang menulis surat ini kepada Filemon yang bertujuan untuk memohon Filemon mau menerima kembali hambanya Onesimus yang telah melarikan diri ini dengan kelemah lembutan, dengan penuh kasih, dan dengan pengampunan. Agar Filemon kiranya menerima surat ini dari seorang saudara dalam Kristus disebut. Agar Filemon menerima Onesimus itu kembali bukan sebagai hamba lagi, tetapi sebagai saudara dalam Kristus. Kemudian agar Filemon menerima Onesimus yang dahulu tidak berguna, tetapi sekarang menjadi berguna. Baik bagi Paulus dan bagi Filemon, Onesimus itu berguna. Saudara, meski Paulus sangat menginginkan agar Onesimus sebenarnya dapat tinggal di Roma saja, tetapi sebaliknya Paulus mengirimnya kembali pulang kepada Tuhan dan pemiliknya Filemon sendiri. Saudara, tentu Filemon tidak mudah menerima kembali hambanya yang pernah menyakiti hatinya itu. Dan Paulus sangat-sangat mengerti apa yang tersimpan dalam hatinya Filemon itu. Paulus memahami beratnya sebenarnya hati Filemon dibuat oleh Onesimus ini. Nah, untuk itulah Paulus menawarkan dirinya sendiri sebagai pengganti hutang Onesimus dan mengingatkan Filemon tentang hutang budinya kepada Paulus. Ayat 17-19. Dan surat ini ditutup oleh Paulus dengan salam dari teman ikut terpenjara di Roma, Epafras, dan dari beberapa teman sekerja, yakni ada Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Dan kemudian pengucapan syukurnya ayat 25. Saudara, itulah isi ringkas dari khotbah kita di ibadah Minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita yang berbicara tentang perjuangan Paulus memperdamaikan kembali Filemon dengan hambanya Onesimus? Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, hidup sebagai keluarga Allah, mengolu songon paripe ni Tuhani apa? Pertama, mari kita perbaiki dan pulihkan segala hubungan kita yang rusak. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa sering terjadi masalah di antara kita dan saudara-saudara kita yang lainnya.
Baik mereka yang ada hubungan darah dengan kita, dengan kakak abang, namar hahamarangi, namar dongat tubuh, si solhot, atau mereka-mereka yang bertetangga dengan kita, atau yang satu kumpulan dan satu punguan dengan kita. Sering terjadi masalah-masalah. Sering terjadi masalah yang membuat hubungan kita itu retak, kurang harmonis, bahkan sampai dengan tidak cakapan, mersading, bermusuhan, dan lain-lain. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Bapak Ibu? Hal itu dapat terjadi karena berbagai-bagai sebab dan motif tentunya. Bisa saja terjadi karena di antara kita kurang bisa menguasai ucapannya, kata-katanya, di mana pihak kita sendiri sepertinya tidak ada masalah dengan ucapan itu, dengan kata-kata itu. Tetapi bagi orang lain itu sudah menyinggung perasaannya, sudah membuat dia sakit hati. Ini masalahnya. Bisa juga terjadi karena kita memiliki latar belakang dan temperamen emosional yang berbeda-beda. Yang satu sedikit agak rawan, mudah tersinggung, yang lain suka berkelakar sebenarnya, padahal kelakar-kelakarnya membuat orang sakit hati, tidak nyaman hatinya mendengarnya, dan lain-lain. Ya, memang hal-hal tersebut adalah hal-hal yang biasa. Atau kalau itu terjadi sekali-sekali mungkin tidak terbawa hingga ke hati dan hanya menyebabkan rasa jengkel. Tetapi apabila itu berulang kali terjadi, maka sebagian orang tidak bisa menahan rasa jengkelnya emosionalnya dan mengakibatkan percekcokan, saling serang-menyerang dan membuat kita terpecah satu dengan yang lain. Saudara, khotbah kita saat ini sungguh luar biasa, membantu kita untuk meredam setiap persoalan yang terjadi di antara kita yang selama ini hidupnya rukun, tetapi ada faktor-faktor lain yang membuat kita terpecah, saling membenci, tidak lagi rukun seperti semula. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus bisa mendapatkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang timbul yang ada. Lihat pengalaman Onesimus ini yang memiliki masalah berat dengan tuannya Filemon, sehingga Onesimus harus lari meninggalkan tuannya. Dengan berubahnya Onesimus menjadi seorang yang percaya kepada Yesus lewat pelayanan Paulus, membuat pemikirannya juga bisa berubah terhadap tuannya Filemon. Paulus mampu menasihati Onesimus untuk kembali kepada tuannya, meskipun keduanya sudah saling membenci selama ini. Onesimus membenci tuannya Filemon, dan tentu saja Filemon sebaliknya juga sangat membenci Onesimus. Tetapi Roh Kudus bekerja dalam hati kedua mereka, sehingga di dalam hati kedua mereka ini ada kasih. Ada kasih, Bapak Ibu, dan kasih inilah yang melahirkan niat baik untuk bisa saling menerima, saling mengampuni, rujuk kembali. Saudara, pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang melahirkan di dalam diri orang yang bermasalah itu kasih. Ada niat baik dan ada saling menerima, saling mengampuni. Serusak apapun hubungan kita selama ini, Bapak Ibu, bisa diperbaiki oleh kemauan kita masing-masing menerima Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan kasih, dan kasih itulah yang mendorong mengubah prinsip kita yang tadinya saling membenci, sekarang menjadi lembut, hati kita berdamai dengan siapa saja. Kemauan kita saling mengampuni dan menerima orang lain adalah salah satu bentuk nyata daripada pekerjaan Roh Kudus. Saudara, kalau ingin sungguh-sungguh berdamai dengan orang lain, kita harus secara sukarela menerima orang itu apa adanya. Bahkan kita akan rela dan ikhlas menerima andai kata pun ada kerugian yang mungkin akan terjadi sebagai resiko daripada perdamaian ini. Kita akan mau mengatakan, ya saya rela dan ikhlas dan tulus menerima dia, karena dia adalah saudara saya. Jadi bukan karena didorong atau didasari oleh karena terpaksa, Bapak Ibu. Tidak, tetapi karena kita sungguh-sungguh menerima dia sebagai saudara kita.
apapun kesalahannya yang menurut saya, menurut kita dahulu, tetapi itu tidak menghambat lagi pemulihan hubungan kita, hubungan kami yang sungguh-sungguh. Hubungan serusak apapun bisa diperbaiki dan dipulihkan kembali dengan kasih. Itulah prinsip yang harus muncul dalam diri kita. Amin Bapak Ibu, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, jadilah pendamai bagi orang yang bermasalah. Bukan sebaliknya pemecah belah atau pamola-mola dalam bahasa Batak. Saudara, ini pengajaran kedua yang sangat-sangat indah dari khotbah ini. Agar setiap orang di antara pendengar khotbah ini Bapak Ibu, tanpa kecuali kita semua, hendaklah kita menjadi pendamai bagi orang-orang yang bermasalah. Mau Bapak Ibu dan saudara-saudara? Mau menjadi pendamai? Gak berat kok, gak berat. Rasul Paulus memberi teladan atau contoh yang real dari seorang pendamai bagi orang lain yang bermasalah. Lewat firman Tuhan ini kita bisa belajar. Pada ayat 8 sampai 16 khotbah kita, Rasul Paulus memberikan dirinya sebagai model, sebagai seorang pendamai antara Filemon dan Onesimus. Lihat betapa beratnya permusuhan antara keduanya, saling membenci, apalagi antara orang yang berada di sosial kelas atas Tuhan seperti Filemon, dan kelas bawah lawannya, hambanya, budak kuli yang sangat rendah status sosialnya, Onesimus. Di antara keduanya terdapat pemisah hubungan yang belum terpulihkan selama ini akibat perbuatan buruk di masa lalu saat Onesimus itu menjadi hamba dalam rumah tangga Filemon. Onesimus melakukan perbuatan buruk. Akhirnya dia melarikan diri dari rumah Filemon. Tentulah secara manusiawi, hal ini menjadi suatu ingatan buruk. Akar pahit ini dalam hidupnya Tuan Filemon. Tetapi secara luar biasa, Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai hamba perdamaian, hamba pendamai bagi Filemon dan Onesimus, dan berhasil. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, agar kita mau berperan menjadi pendamai seperti Paulus ini. Mungkin di antara teman-teman, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kita banyak yang menghadapi permasalahan dan hubungan yang tidak harmonis lagi satu dengan yang lain. Nah, apa yang dapat kita lakukan, perbuat untuk mereka? Ya, memang bisa saja sikap kita tidak mau tahu, tidak ambil pusing, tidak mau peduli dengan persoalan orang lain, dengan keadaan mereka. Mungkin itulah sikap yang terbaik bagi banyak orang, membiarkan saja. Tetapi setelah kita mendengar khotbah ini sekarang, sikap yang tidak mau tahu itu harus kita tinjau ulang kembali Bapak Ibu saat ini. Sebab sikap seperti itu ternyata tidak menunjukkan lagi sikap Kristiani yang baik, yang benar. Sebab dengan demikian kita memelihara permusuhan, memelihara ketidakrukunan, dan iblislah yang sudah menang dalam keadaan seperti itu. Mari jadikan dirimu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai pendamai. Mari kita seperti Rasul Paulus menggunakan apapun yang ada dalam diri kita untuk mengajak Filemon yang dianggap sebagai penentu untuk mewujudkan perdamaian itu. Mari kita seperti Paulus itu Bapak Ibu, untuk orang-orang yang sedang bermusuhan, bermasalah, yang kita tahu. Nah, apa teknik yang digunakan oleh Paulus supaya kita bisa belajar? Pertama, mengajak Filemon untuk memandang orang lain itu bukan lagi dari masa lalunya lagi. Yang buruk di masa lalu, yang menyakitkan Filemon di masa lalu, habiskan, salpuhon. Lewatkan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi pandanglah orang lain itu, termasuk musuh itu, yang dalam hal ini Onesimus, dari sudut kedewasaan iman, sebagai hamba Allah, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai orang Kristen seperti kita. Kedua, Rasul Paulus mengajak Filemon agar melihat Onesimus itu dari masa sekarang, sebagai manusia yang sudah bertobat, yang sekarang sudah mengalami pembaharuan, perubahan hidup total. Lupakanlah masa lalu itu. Ketiga, dan untuk semua ini, Paulus berani mempertaruhkan dirinya sebagai jaminan untuk perdamaian ini. Nah, memang ini agak sulit kita
terapkan dalam hidup kita. Tetapi coba untuk berani mempertaruhkan apa yang kita miliki untuk kepentingan dan perdamaian sesama kita. Amin Bapak Ibu. Dan keempat, yang paling luar biasa, permintaan Rasul Paulus agar Filemon menerima Onesimus itu dengan statusnya yang baru. Tidak lagi sebagai budak, sebagai hamba, kuli, tetapi sebagai saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita menganggap semua yang tadinya musuh kita sekarang menjadi saudara. Saudara, mari kita praktekkan apa yang dilakukan oleh Paulus ini sebagai pendamai. Kita yakin, sekecil apapun yang bisa kita usahakan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan memberkatinya dan berhasil. Kita mau Bapak Ibu, amin. Memang pekerjaan mendamaikan orang itu sangat berat sekali, karena bisa saja kita dituduh mencampurin urusan orang. Namun, ingatlah, tetapi menjadi seorang pendamai itu adalah mulia. Paulus berhasil karena dia mengandalkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, untuk semua ini Bapak Ibu, mari kita pakai apa yang ada pada kita ya, untuk mewujudkan perdamaian itu di tengah-tengah keluarga. Dan bagi mereka yang sedang berada dalam suasana hidup yang kisruh, maka upayakanlah perdamaian itu. Bukan sebaliknya, jangan sebaliknya. Jangan ada di antara kita yang menjadi pemecah, pemula-mula. Dalam bahasa Batak, bimbinglah orang yang bermasalah itu. Jangan menjadi hakim, membenarkan yang satu, menyalahkan yang lain, dan kemudian menindas yang kita anggap bersalah. Oh, itu bukan pendamai. Mari kita pendamai itu berjuang untuk mengalahkan permusuhan dan mendatangkan, melahirkan kerukunan. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, banyak cara Tuhan merubah mental spiritual seseorang. Banyak cara Tuhan merubah mental spiritual, perilaku karakter seseorang. Sebenarnya bagi Paulus kehadiran Onesimus sangat membantunya selama ia dalam penjara. Ayat 13. Tetapi Paulus sadar bahwa Onesimus itu akan jauh lebih berguna bagi Filemon ketimbang ia terus berada di sisi Paulus. Jadi kita lihat di sini Paulus itu tidak egois Bapak Ibu. Dia merasakan bahwa Onesimus itu jauh lebih baik dipulangkan saja kepada Filemon daripada tinggal bersama-sama dia di Roma. Makanya Paulus memutuskan untuk memulangkan Onesimus kembali kepada Filemon. Pada pihak lain, dalam rangka memulangkan budak ini kepada Paulus tidak mau memaksakan kehendaknya itu kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Gak mau memaksakan. Paulus ingin agar Filemon menerima Onesimus dengan sukarela dan dalam sukacita, bukan dengan paksaan. Paulus pun mengatakan bahwa semua ini adalah rencana daripada Tuhan untuk memisahkan Onesimus dari Filemon untuk sementara lewat kasus ini. Dan kemudian Tuhan mempertemukan Onesimus dengan Paulus, dan Paulus bisa membimbing, menggembleng hidup rohani daripada Onesimus sampai menjadi orang percaya dan berubah dalam segala hal, dalam iman, dalam moral, dalam mental, dalam perilaku, dalam segala hidup kerohaniannya. Saudara, inilah cara Tuhan mengubah hidup Onesimus agar menjadi orang baik, orang berguna seperti namanya, berguna, bermanfaat. Itu arti daripada Onesimus. Cara Tuhan itu bagaimana? Dia harus bermasalah dulu. Dia harus lari dari hadapan Filemon sehingga berpisah sementara dengan Filemon, dan seterusnya. Tuhan sudah mempersiapkan Paulus menjadi temannya, membentuk kepribadiannya, dan mau dia dibentuk oleh Tuhan. Saudara, banyak cara Tuhan untuk membentuk hidup kita, mentalitas kita, perilaku kita. Kesuksesan hidup, keluarga yang berhasil, mentalitas yang kuat itu, karakter yang tahan banting itu tidak datang sendirinya otomatis. Itu Bapak Ibu, tidak terjadi dengan mulus. Sering sekali harus terlebih dahulu melewati berbagai-bagai pengalaman-pengalaman buruk dulu. Lewat pengalaman-pengalaman yang sakit, penderitaan, dipecat dari perusahaan di mana seseorang bekerja, dan berbagai-bagai pengalaman-pengalaman buruk yang lain harus dilewati dulu.
Nah, jika hal-hal sedemikian harus kita alami Bapak Ibu, maka jangan putus asa, unang medele, jangan bunuh diri, dan kolaps, jatuh gadap, unang. Jangan Bapak Ibu. Itu semua pembelajaran yang harus kita alami dan dilewati. Di saat kita harus menghadapi keadaan-keadaan yang tragis seperti itu, dan harus keluar dari zona aman itu, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan menuntun kita kemana dan apapun yang harus kita lakukan. Tuhan akan selanjutnya mempertemukan kita dengan orang yang bisa membangun diri kita, membangun perilaku dan masa depan kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Seperti Tuhan mempertemukan Onesimus dengan Paulus dalam khotbah ini. Nah, persiapkan dirimu Bapak Ibu dan saudara-saudara agar kita seperti bejana tanah liat, mau dibentuk oleh Tuhan, mau dijadikan Tuhan menjadi orang berharga, orang berprestasi, dan orang yang berguna bagi sesama kita. Lewat kemauan kita dibina, dibentuk oleh berbagai-bagai pengalaman pahit tadi itu, maka kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, akan diubahkan oleh Tuhan. Dari seorang yang tadinya tanda kutip budak, hamba, tidak berharga, menjadi orang yang berhasil, terhormat, menjadi tuan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dengan pengajaran-pengajaran yang kita temukan lewat khotbah ini, maka kita akan berhasil merealisasikan topik minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021. Hidup sebagai keluarga Allah. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 26 September 2021 dari kitab surat kiriman Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat 8-17 ini. Agar kita sungguh-sungguh mau hidup sebagai keluarga Allah, mengulu songon paripeni Tuhani, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini. Berkati jemaat yang mendengar firman ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya itu saya peruntukkan demi kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa.